kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai manajemen risiko keuangan dengan mata kuliah akuntansi internasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hafina. Saya Dwi Indansari. Saya Muhammad Aziz Yulianto. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko keuangan. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan yaitu meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Terdapat beberapa risiko pasar dalam manajemen risiko keuangan, yaitu risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Adapun tahapan proses manajemen risiko terdapat 6, yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko, penilaian risiko, pengelompokan risiko, pengukuran risiko, mengkonsolidasikan risiko, pengembangan solusi atas risiko. Mengapa mengelola risiko keuangan? Karena 1. Manajemen exposure membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Manajemen exposure yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada risiko bisnisnya yang utama. Melalui manajemen exposure juga akan memberikan manfaat bagi para pemberi pinjaman, karyawan, dan pelanggan. Peranan akuntan manajemen dalam proses risiko keuangan, yaitu membantu mengidentifikasi exposure pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang, yaitu dan antisipasi pergerakan kurs dengan pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, perencanaan strategi perlindungan yang memadai, pembuatan pengendalian manajemen risiko. Adapun faktor-faktor dalam peramalan atas perubahan kurs, yaitu perbedaan inflasi, kebijakan moneter, neraca perdagangan, neraca pembayaran, cadangan moneter dan kapasitas uang luar negeri, anggaran nasional, serta kurs forward, kurs tidak resmi, perilaku mata uang terkait, dan perbedaan suku bunga. Potensi risiko translasi. Terdapat 3 potensi risiko, yaitu potensi risiko transaksi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Potensi risiko positif jika aktiva terpapar melebihi kewajiban terpapar. Potensi risiko negatif jika kewajiban terpapar melebihi aktiva terpapar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tampilan 1, gambaran potensi risiko keuangan dalam ribuan. Aktiva, ada kas, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap bersih. Jumlah dari peso 3.500.000 AS sebelum dev peso, jumlah 105.000 dolar AS setelah devaluasi peso Filipina, kurs kini berjumlah 70.000, kini non kini berjumlah 81.000, moneter non moneter 90.000, temporal berjumlah 81.000 dolar. Kewajiban dan ekuitas pemilih ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas pemegang saham. Jumlah dari peso 3.500.000 AS sebelum dev peso berjumlah 105.000 dolar AS setelah devaluasi peso Filipina, kurs kini berjumlah 70.000, kini non kini berjumlah 81.000, moneter non moneter berjumlah 90.000, temporal berjumlah 91.000 dolar.
Potensi resiko akuntansi dari dolar AS setelah devaluasi peso Filipina. Kurs kini berjumlah 2.300.000, kini non kini berjumlah 2 juta, moneter non moneter berjumlah 300.000, temporal berjumlah 1.200.000. Dari keuntungan kerugian translasi dari dolar AS setelah devaluasi peso Filipina, kurs kini berjumlah 23.000, kini non kini berjumlah 20.000, moneter non moneter berjumlah 3.000, temporal berjumlah 12.000. Tampilan 2. Perhitungan kerugian potensial mata uang asing dalam jutaan. Aktiva terpapar dari kasnya berjumlah 500, piutang dagang berjumlah 1.000, persediaan berjumlah 900 dengan total 2.400. Kewajiban terpapar ada utang jangka pendek senilai 400, utang jangka panjang senilai 800 dengan total kewajiban terpapar senilai 1.200. Potensi resiko positif ada 1.200, sehingga menghasilkan kurs sebelum depresiasi senilai $36, kurs sesudah depresiasi senilai 24, kerugian potensial valuta asing senilai $12. Tampilan 3. Potensi resiko translasi multi mata uang dalam ribuan. Aktiva terpapar ada kas piutang persediaan dengan jumlah peso Filipina senilai 185.000, dolar Australia senilai 15.000, dolar Amerika senilai 40.000 dolar dengan jumlah 240.000 dolar. Kewajiban terpapar ada utang jangka pendek, utang jangka panjang dengan jumlah peso Filipina senilai 70.000, dolar Australia senilai 2.500 dolar, rupiah Indonesia senilai 12.500 dolar, dolar Amerika Serikat senilai 35.000 dolar dengan jumlah keseluruhan 120.000 dolar. Potensi resiko bersih dari peso Filipina senilai 115.000 dolar, dolar Australia senilai 12.500 dolar, rupiah Indonesia senilai 12.500 dolar. Potensi resiko transaksi. Potensi ini berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi yang berdenominasi dalam mata uang asing. Keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Tampilan 4. Potensi resiko transaksi multi mata uang dalam ribuan dolar. Aktiva terpapar ada piutang persediaan komitmen penjualan masa depan dengan jumlah peso Filipina senilai 135.000 dolar, dolar Australia senilai 25.000 dolar, dolar AS senilai 40.000 dolar dengan jumlah 200.000 dolar. Kewajiban terpapar ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, komitmen pembelian masa depan, sewa guna usaha dengan jumlah peso Filipina senilai 70.000 dolar, dolar Australia senilai 7.500 dolar, rupiah Indonesia senilai 22.500 dolar, dolar Amerika Serikat senilai 35.000 dolar dengan jumlah 135.000 dolar. Potensi risiko bersih dari peso Filipina senilai 115.000 dolar, dolar Australia senilai 17.500 dolar, rupiah Indonesia senilai 22.500 dolar, dolar Amerika senilai 5.000 dolar. Pengelolaan atas potensi resiko ekonomi ada
pemilihan atau relokasi tempat manufaktur, jenis-jenis usaha yang dapat mengurangi potensi risiko, memanfaatkan volatilitas kurs dengan menata ulang usahanya. Strategi perlindungan nilai. Yang pertama, lindung nilai neraca. Ada mempertahankan saldo kas dalam mata uang lokal sebesar tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung operasi yang berjalan. Yang kedua ada mengembalikan laba yang di atas jumlah yang diperlukan untuk ekspansi modal kepada induk perusahaan. Selanjutnya, mempercepat penerimaan dari piutang dagang yang beredar dalam mata uang lokal. Selanjutnya, menunda pembayaran utang dalam mata uang lokal. Selanjutnya, mempercepat pembayaran utang dalam mata uang asing. Selanjutnya, menginvestasikan kelebihan utang tunai ke dalam persediaan dan aktiva lainnya dalam mata uang lokal yang tidak terlalu terpengaruh oleh kerugian devaluasi. Selanjutnya, berinvestasi dalam aktiva di luar negeri dengan mata uang asing. Yang kedua, lindung nilai operasional. Yang ketiga ada lindung nilai kontraktual. Demikian dari presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Dwi Mansari, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk akuntansi produk lindung nilai, yang pertama ada forward, yang kedua ada future, yang ketiga ada swap, yang keempat ada opsi, dan yang terakhir ada gabungannya. Kriteria lindung nilai atau US. Yang pertama, pos-pos yang sedang dilindung nilai menimbulkan risiko pasar yang harus dihadapi perusahaan. Yang kedua, perusahaan mendeskripsikan strategi lindung nilai. Yang ketiga, perusahaan menentukan instrumen yang akan digunakan untuk lindung nilai. Dan yang terakhir, perusahaan mencatat alasannya mengapa lindung nilai yang dilakukan kemungkinan besar akan efektif dilakukan. Berikut adalah tampilan 5 perlakuan akuntansi untuk kontrak forward menurut FAS nomor 52 yang telah diubah berdasarkan FAS nomor 133. Untuk transaksi mata uang asing yang belum terselesaikan dan komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasikan. Keuntungannya adalah sama-sama diakui dalam laba kini, diskonnya adalah sama-sama diakui dalam laba kini. Posisi aktiva atau kewajiban bersih terpapat. Yang pertama, mata uang asing adalah mata uang fungsional. Keuntungannya diungkap dalam komponen ekuitas konsolidasi secara terpisah, dan diskonnya perlakuan sama seperti keuntungan atau fungsional kerugian terkait atau laba kini. Untuk mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional. Keuntungannya diakui dalam laba kini dan diskonnya adalah diakui dalam laba kini. Untuk spekulasinya, untuk keuntungan yaitu diakui dalam laba kini dan diskonnya adalah tidak ditemukan atau tidak diakui dalam laba kini. Untuk future keuangan, future adalah perjanjian. Future merupakan kontrak dalam bentuk standar yang berisi provisi standar terkait dengan ukuran dan tanggal pengiriman dan diperdagangkan pada sebuah bursa terorganisir, dinilai berdasarkan nilai pasar pada akhir tiap-tiap hari dan harus memenuhi ketentuan margin periode. Opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu mata uang dari pihak penjual atau pembuat berdasarkan harga atau eksekusi tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluarsanya yang ditentukan. Nilai wajar dan perubahan dalam nilai instrumen lindung nilai terjadi apabila derivatif keuangan tidak diperdagangkan secara aktif. Dan yang kedua, model penentuan harga opsi yang disebut model atau place cost. Pengungkapan atau FAS 133 dan IAS mengenai kontrak derivatif dalam laporan keuangan. Yang pertama, tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. Yang kedua, deskripsi pos-pos yang dilindung nilai. Yang ketiga, identifikasi risiko pasar dari pos-pos yang dilindung nilai. Yang keempat, deskripsi mengenai instrumen lindung nilai.
Yang kelima, jumlah yang tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai. Yang kelima, justifikasi awal atau a priori bahwa hubungan lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalisir resiko pasar. Penilaian berjalan mengenai efektivitas lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalisir risiko pasar. Dan yang terakhir, penilaian berjalan mengenai efektivitas lindung nilai aktual dari seluruh derivatif yang digunakan selama periode berjalan. Untuk sistem pelaporan risiko keuangan harus konsiliasikan sistem pelaporan internal. Hal ini umumnya merupakan wilayah kekuasaan Departemen Kontroler Perusahaan. Pendekatan tim merupakan cara yang efektif dalam merumuskan tujuan risiko keuangan, standar kinerja, serta sistem pengawasan dan pelaporan. Manajemen risiko keuangan merupakan contoh utama di mana keuangan perusahaan dan akuntansi sangat berkaitan erat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.